Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan program rangkaian kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih berbicara mengenai bagaimana momentum Ramadan sebagai momentum melestarikan sholat, salawat, dan silat. Dan kita berharap mudah-mudahan sholat, salawat, dan silat ini nilainya bisa diserap oleh budaya yang lain selain Betawi. Karena melihat bahwa Indonesia ini beragam dengan suku bangsa yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ustadz, kalau melihat dari prinsip ataupun momentum melestarikan sholat, sholawat, silat, ini akan terasa indah jika semua elemen bangsa itu bisa menanamkan nilai-nilai di dalamnya. Ini bagaimana Ustadz? Menerima suku bangsa di Indonesia, insya Allah Islam. Al-Quran sudah mengatakan waja'alna. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti Islam sudah mengajarkan untuk nerima suku bangsa apapun. Jelas ayatnya bahwa kuciptakan engkau bersuku-suku. Jadi jangan menghina suku. Karena Allah yang menciptakan. Kemudian berbangsa-bangsa. Jangan menghina bangsa-bangsa. Makanya didirikan. Yang mendirikan perserikatan bangsa-bangsa. Ide Quran. Betul gak? Yang menerima seluruh suku bangsa Indonesia. Dasarnya Quran. Lita'arafu. Dan sesungguhnya orang yang paling dilihat oleh Allah atqakum. Ketakwaannya. Tetapi jangan terpencar. Walaupun berbeda suku, bahkan berbeda akidah. Ketika kita beda akidah, kita satukan silaturahmi tetap. Satu ikatan silaturahmi karena rahmatan lil alamin. Kita boleh mencintai anjing, kita boleh mencintai binatang yang sangat buruk rupa pun. Kita boleh mencintai seluruh alam semesta. Karena Allah juga mencintai seluruh binatang. Dan seluruh apa yang ada. Termasuk makhluk yang satu ini. Ya, kalau nggak dicintai gimana? Ustadz maksudnya apa berbicara makhluk yang satu ini tangannya ke saya? Emangnya saya makhluk apa Ustadz? Khalaqnal insana. Jadi kuciptakan makhluk. Makhluk. Oh iya, saya makhluk ya. Juga. Iya betul. Makhluk hidup ini Iya, insyaallah. makasih Ustadz. Masih hidup ya? Masih. Sampai di mana tadi? Ustadz sih. Jadi Waqoba ila ya, lita'afu udah itu. paham, udah taruh sih. Suka marah Ustadz. Kagak marah, Iya. semangat. Iya betul. Beda, semangat. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong Iya. ini semangat, jadi bukan marah. Duduk. Iya Ustadz. Dan sampai di mana tadi? Jadi ada kesambungan bahwa Islam itu sudah dipersiapkan untuk mencintai alam. Sesama, beda akidah. Sudah ditanamkan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu. Agama saya. Ayo jalan masing-masing. Tetap persatuan silaturahmi tetap dijaga. Ini Islam yang menanamkan. Jadi jangan khawatir dengan Islam. Islam itu sangat universal dan akan diterima oleh semua yang ada di bumi kita ini. Asal tadi informasi keislaman kita mesti ditunjukkan dengan sikap. Kalau Rasulullah mengatakan siapa yang memutus hubungan silaturahmi antara manusia, maka Allah akan memutus hubungannya dengan dia. Allah sendiri yang langsung. Ketika saya memutus hubungan silaturahmi dengan sahabat saya, dengan keluarga saya atau teman saya, maka Allah yang pertama memutus hubungannya dengan dia. Berarti tidak dengan Allah. Tetapi kalau kita orangnya Pak Abu sudah kucoba untuk silaturahmi tapi tidak mau juga. Kata Nabi, sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Sambungkan rasa sayangmu. Walaupun dia tidak suka sama kamu, pertahankan dari jauh, doakan. Karena doa yang tulus, yang minta maaf, minta tulus betul, akan sampai getaran hati ini. Makanya digambarkan bentuknya dipukul orang,
Maka dipraktekkan oleh para ulama. Nih, kalau dipukul orang, enggak usah mukul, cukup begini. Ini gambaran tentang hadis. Ketika pukul, ketika jatuh, bukan jatuh karena kita menghindar. Jadi jangan ada perasaan ingin memukul, tetapi justru silaturahmi. Silman kotoak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Sambungkan rasa yang tadinya dia marah kepada kita, tetap hubungkan batin kita. Kedua, adanya muncul hubungan batin kita dengan anak kita. Sering ada konflik. Yang paling sering konflik hubungan batin kita dengan istri kita. Satu rumah, tapi hati nggak nyambung. Fisiknya satu kamar, tapi hatinya di luar. Nah, inilah yang kadang-kadang walaupun istrinya cantik, sangat cantik, tapi kalau hati tidak nyambung, maka rasanya sudah tidak ada lagi. Maka rasanya tak nyaman masuk rumah lagi. Ketika orang sudah males masuk rumah lagi, pertama dia akan nongkrong gardu. Biasanya seperti ini nongkrong di pinggiran kali kadang-kadang mancing. Oh, mancing. Jadi ini yang saya katakan Bang Muncele, jadi kita lihat kondisi tadi itu, jadi kita akan ambil hikmah yang pertama, dipertemukan antara suku dan suku. Digerakkan oleh pemuda-pemuda yang tadinya tidak masuk akal bagaimana bisa menyatukan pemuda yang berbeda-beda suku. Bung Karno mempertemukan hati dan hati. Disatukan bahasanya, bahasa Indonesia. Betul ya? Diambil dari bahasa Betawi ada bahasa suku apa ada, Sunda ada Jawa ada Batak, ada Melayu dan seterusnya. Dikumpulkan jadi satu bahasa yang mengikat hati dan hati. Nah, inilah jadi bahasa Indonesia. Bukan Melayu lagi, tapi bahasa Indonesia. Itu jadi. Nah, hari ini juga kita pertemukan lagi. Ada estafet silaturahmi yang harus mempertahankan cita-cita para tokoh kita yang akan mempertahankan bangsa kita, negara ini sampai ke maju. Apa? Pemuda. Pemuda ini nanti yang akan kita bicarakan lebih dalam bagaimana Rasulullah sangat mencintai pemuda. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku lebih mencintai pemuda daripada kakek-kakek. Baik. Jangan diputus. Ya, terus maksudnya pemuda yang tobat. Yang tobat. Iya kan, daripada kakek-kakek yang tobat. Kalau pemuda yang tobat, hawa nafsunya kan masih gede. Gitu kan? Kalau kakek-kakek yang tobat, kan hawa nafsunya udah habis. Makanya Nabi lebih mencintai pemuda yang tobat daripada nenek-nenek yang udah tobat. Tobat. Beda, betul. karena keinginannya sudah habis. Ya. Pantas kau bertobat. Jadi jangan bangga, tapi justru bangga ketika anak muda dia ke masjid. Kata Bang Ahyar tadi, orang Betawi katanya, tujuan kita mah Pak Bu, Ustadz katanya. Apa? Anak-anak kita mah tujuannya para kiai bilangnya anak muda kita masukin ke masjid. Kalau kagak masjid kita jedotin ke pintu masjid, minimal kejedot pintu masjid katanya. Targetnya teman-teman Betawi ini katanya, target utama para ulama kita giring anak-anak Betawi masuk ke masjid. Sampai minimal kejedot pintu masjid. Betul. Minimal itu. Iya, itu udah nyampe yang udah penting nyampe, ya. Udah lumayan gitu. Sampai begitu. Benar, biar kata pulang benjol juga. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah silaturahmi yang merupakan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67 ini bisa memberikan warna tersendiri dan bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Kita akan lanjutkan dengan berbincang-bincang dengan para tokoh dan aktivis pemuda setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.